Oke, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu Sela. Lagi boleh open cam sebentar? Biar kelihatan wajahnya lah, sudah lama nggak kelihatan. Ada yang kesulitan sinyal kah? Iya, Bu, putus-putus. Oke, yang Kadang kesulitan putus-putus. sinyal boleh ditutup aja, enggak apa-apa kameranya. Iya, Bu Bagi yang Sela. nggak kesulitan, open cam aja ya. Sip, ini Ifna yang nggak ada. Oke, kalau gitu selamat pagi teman-teman. Bagaimana kabarnya? Puji Tuhan baik, Bu. Syukurlah. Yang lain bagaimana? Baik, Bu. Pagi juga aja. Oke, semoga kalian baik-baik saja ya. Hari ini kita akan bahas topik yang kelima, tokoh yang keempat yaitu Abraham Maslow. Ya, Abraham Maslow ini nanti dijelaskan oleh Wina, Verlin, dan Alvinda. Alvindanya mana? Terlempar ya kayaknya ya. Ridwina sempat terlempar. Alvinda yang belum muncul nih. Kita tunggu Alvinda dulu kah? Verlin sama Wina mungkin bisa dikontak dulu. Alvinda. Bu Sela, saya izin off cam ya, Bu. Yuk, apa? Sinyalnya jelek toh, Wina. Iya, Bu. Tinggal Alvinda. Oh ya, teman-teman, hari ini kita kuis ya, sesuai dengan jadwal. Sesuai dengan, sebentar. Di sini ya, pertemuan kelima kita ada kuis di sini. Di sini ya. Tanggal 15 September kita ada kuis. Materinya pertemuan 1 sampai 4. Oke. Kalian sudah siapkah? Atau lupa? Sejenak lupa? Baru teringat sekarang? Yang lupa nggak apa-apa, angkat tangan. Nanti saya spare waktunya agak lebih panjang. Kalau nggak ada yang lupa berarti waktunya tetap seperti itu maksud saya. Oh, yuk. Angkat tangan loh, cuma satu orang. Berarti satu orang aja yang lupa. Oke, Berlin lupa juga. Oh, oke, Auriel juga. Baiklah. Oke, Dina juga. Ya, teman-teman ini aja ya, saya ngingetin aja kalau di luar tadi tabel itu saya pasti ngomong sama teman-teman di grup. Jadi kalau tetap sesuai dengan yang ada di tabel itu ya berarti berjalan seperti biasa, gitu ya. Oke. Vinda sudah masuk kah? Belum ya? Verlin ini yang pertama siapa ya? Verlin juga terhenti. Wina, ini yang pertama siapa? Yang bertugas menjelaskan pertama? Alvinda, Bu. Oh, Alvinda, oke. Tadi saya udah telepon tapi dia nggak angkat, Bu. Nggak angkat. Iya. Oke.
Kita tunggu Olvin deh, teman-teman. Boleh off cam dulu kalau sambil nunggu nih. Ya, Bu Sela. Biar hemat kuota dulu. Ya. Bu Sela, Mm-mm. saya sudah. Oh, mana kamu? Oh ya ini. Oke, silahkan. Kalian bertiga sudah saya pin. Langsung aja dimulai presentasinya. Silahkan. Baik, selamat pagi Bu Sela, selamat pagi teman-teman. Kelompok kami akan mempresentasikan eksistensi humanistik dari Abraham Maslow. Biografi dari tokoh Abraham Maslow. Abraham Harold Maslow lahir di Brooklyn, New York, 1 April 1908. Ayahnya adalah membuat dan penjual barel yang pindah dari Rusia ke Amerika. Saat masih muda, Maslow adalah anak pertama dari 7 bersaudara. Dia adalah pemuda yang sangat pemalu dan gelisah, neurotik, selalu tertekan, tidak bahagia, merasa sedih dan tertolak. Pada 1982, ia mengambil jurusan psikologi di University of Wisconsin. Maslow mendapat gelar Profesor Psikologi di Brooklyn College dan mengajar selama 14 tahun. Dari pandangan Abraham Maslow, orang pertama yang mengemukakan pendapat mengenai aliran humanistik pada psikologi. Humanistik menegaskan bahwa seluruh kapasitas, martabat, dan nilai kemanusiaan untuk menyatakan diri. Aliran humanisme menurut Abraham Maslow yaitu 1. Holisme. Organisme selalu bertingkah laku sebagai suatu kesatuan yang utuh, bukan sebagai rangkaian yang berbeda. Menurut pandangan holisme yaitu A. Kepribadian normal ditandai oleh unitas, integrasi, dan konsistensi. B. Organisme dapat dianalisis dengan membedakan tiap bagian, tetapi tidak ada bagian yang dipelajari oleh isolasi. Yang ke C. Organisme mempunyai satu drive yang berkuasa yaitu self-actualization. Yang ke D. Lingkungan yang dapat menghasilkan kepribadian yang sehat. E. Peneliti yang komprehensif terhadap satu orang lebih berguna daripada peneliti ekstensif terhadap banyak orang mengenai fungsi yang diisolir. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Wina. Yang selanjutnya, Maslow menolak riset binatang karena dia menekankan pada perbedaan tingkah laku manusia dengan tingkah laku binatang. Lalu manusia memiliki potensi kreatif. Kreativitas potensi semua orang tidak memerlukan bakat dan kemampuan khusus. Lalu manusia pada dasarnya baik, bukan setan. Manusia memiliki kebutuhan, kemampuan, dan kecenderungan yang sifatnya genetik. Lalu Maslow juga menekankan pada kesehatan psikologis, pusat perhatian pada manusia yang kreatif, sehat, dan mampu mengaktualisasikan diri. Lalu berikutnya ada hierarki kebutuhan dari Maslow. Yang pertama ada psychological needs. Psychological needs ini berupa kebutuhan makan, minum, gula, garam, dan kebutuhan istirahat. Lalu safety needs.
yaitu kebutuhan keamanan, stabilitas, proteksi, dan struktur hukum. Lalu ada social needs atau kebutuhan untuk memiliki kasih sayang, keluarga, sejawat, pasangan, dan kebutuhan cinta. Lalu ada esteem needs, yaitu kebutuhan kekuatan, penguasaan, kompetensi, kepercayaan diri, dan kemandirian. Yang terakhir yaitu puncaknya adalah self-actualization, yaitu kebutuhan untuk menjadi sehat, kreatif, realisasi diri, dan pengembangan diri. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh Verlin. Yang berikutnya adalah self-actualization diri. Nah, yang pertama ada kreativitas, yaitu sikap yang diharapkan ada pada individu yang beraktualisasi diri. Yang kedua, moralitas, yaitu kemampuan manusia melihat hidup lebih terbuka, melihat hidup apa adanya, bukan menurut keinginan. Yang ketiga ada penerimaan diri, kualitas pribadi yang dapat dirasakan di permukaan yang nampak, bervariasi dan tidak berhubungan. Yang keempat ada spontanitas. Spontanitas digambarkan sebagai relatif spontan pada perilaku dan jauh lebih dari 7 spontan daripada kehidupan batin, pikiran, dan juga impuls. Yang kelima ada kesederhanaan. Kealamian dengan kurangnya kesemuan tidak selalu berarti perilaku konsisten yang tidak konvensional. Yang keenam ada pemecahan masalah. Individu yang mengaktualisasikan dirinya berorientasi pada masalah yang melampaui kebutuhan. Yang berikutnya, 15 perilaku manusia sesuai isu sosial klinis dan sosio industri. Yang pertama, ada persepsi yang lebih efisien akan kenyataan. Yang kedua, penerimaan diri, orang lain, penerimaan diri sendiri, orang lain, dan juga hal-hal ilmiah. Yang ketiga, ada spontanitas, kesederhanaan, dan kealamian. Yang keempat, selalu berpusat pada masalah. Yang kelima, ada kebutuhan akan privasi. Yang keenam, kemandirian. Yang ketujuh, terdapat penghargaan yang selalu baru. Kedelapan, pengalaman puncak. 9, Gemenskap. 10, hubungan interpersonal yang kuat. 11, struktur karakter demokratis. 12, adanya diskriminasi antara cara dan juga tujuan. Yang ke-13, ada rasa humor yang filosofis. Yang ke-14, terdapat kreativitas pada diri individu. Yang ke-15, tidak mengikuti enkulturasi yang mengharuskan oleh kultural. Yang berikutnya ada dasar teori hierarki kebutuhan manusia. Yang pertama, manusia adalah makhluk sosial yang berkembang selalu menginginkan lebih banyak lagi dan akan berhenti jika akhir hayat. Yang kedua, ada suatu kebutuhan yang telah dipuaskan tidak menjadi alat motivator bagi pelakunya. Hanya kebutuhan yang belum terpenuhi yang akan menjadi motivator. Yang ketiga, ada kebutuhan manusia yang tersusun dalam satu jenjang. Jadi kami mengambil kesimpulan bahwa Abraham Maslow membagi kebutuhan-kebutuhan manusia menjadi 5 hierarki. Abraham Maslow memisahkan 5 kebutuhan ke dalam urutan yang lebih tinggi dan rendah. Kebutuhan fisiologis dan rasa aman dideskripsikan sebagai kebutuhan tingkat bawah, lower order needs, kebutuhan sosial, penghargaan, dan aktualisasi diri sebagai kebutuhan tingkat atas, higher order needs. Perbedaan tingkat tersebut berdasarkan pada pemikiran bahwa kebutuhan tingkat rendah secara dominan dipenuhi secara internal dalam diri. Sementara kebutuhan secara eksternal seperti imbalan, kerja, kontrak, dan juga masa jabatan. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Verlin, Wina, dan Alvinda. Oke, silakan teman-teman menanyakan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang
kurang jelas. Ya, terima kasih Verlin. Silakan teman-teman langsung mengajukan pertanyaan. Bisa langsung open mic atau mau raise hand dulu boleh. Mau tulis di chat juga boleh. Silakan. Oke, silakan Ajeng. Iya, tadi di slide saya lupa slide berapa. Pokoknya tadi ada yang ada nomor 2 itu Maslow Suaranya menolak riset putus pada aja. binatang. Itu apakah artinya dia tidak sepaham dengan teori-teori yang dikemukakan sama Skinner? Karena Skinner kan banyak sekali melakukan riset pada binatang kayak tikus, terus anjing gitu. Terima kasih. Ya, thank you Ajeng. Jadi kalau boleh saya sampaikan kembali pertanyaannya ya untuk Wina, Verlin, dan Alvinda. Jadi di slide keberapa begitu menurut Ajeng ada poin di mana Abraham Maslow mengatakan bahwa tidak setuju dengan eksperimen dengan binatang begitu ya Ajeng ya. Nah, apakah itu menunjukkan bahwa Maslow ini tidak setuju dengan teori-teori terutama yang dari Bandura karena Bandura kan cukup menggunakan Skinner menggunakan eksperimennya menggunakan binatang. Nah, itu. Begitu ya Ajeng ya, betul ya? Wina, Verlin, Alvinda, tadi dapat pertanyaannya? Ya, Bu. Saya izin menjawab, Bu. Oke, silahkan. Menurut saya kalau riset binatang itu kan kayak lebih menyamakan manusia dengan binatang. Nah, kalau Maslow ini dia menekankan tuh pada nilai-nilai kemanusiaan, cinta, humor, kayak cemburu, kayak sifat-sifat kemanusiaan gitu, Bu. Jadi dia nggak setuju, Maslow ini nggak setuju sama teori behaviorisme yang pakai binatang itu karena manusia sama binatang itu beda, Bu. Dia menganggapnya kayak, kalau dari saya itu, mungkin teman yang lain ada yang menambahkan. Oke, terima kasih Wina. Mungkin dari Verlin sama Alvinda bisa menambahkan. Sambil nunggu. Vinda, Verlin, kalau tidak ada yang mau ditambahkan, disampaikan aja. Biar saya tahu. Maaf, Sila, ini saya join pakai HP, tadi terlempar. Oke, nggak apa-apa. Menurut saya sudah cukup, Bu. Gimana Ajeng dengan jawaban dari Wina? Mungkin ada masih ada tanggapan gitu. Iya, terima kasih jawabannya. Oke, saya nambahkan begitu ya untuk pertanyaan ini. Iya, yang disampaikan Wina benar bahwa memang Maslow ini bukan berangkat dari ini ya teorinya Darwin. Dia nggak berangkat dari situ. Dia itu lebih ke arah filosofi, filsafat gitu ya, lebih dari arah filsafat. Kalau dari Skinner dan sebagainya yang di behavioristik itu memang berangkat dari teorinya Darwin. Jadi ada pengaruh dari teori Darwin bahwa manusia itu adalah bagian dari dunia binatang gitu ya. Sehingga mereka berkaca itu, sehingga menganggap bahwa dengan kita mengeksperimenkan, dengan kita mengobservasi binatang itu paling tidak ada yang mencerminkan di manusia begitu. Itu kalau dari sisi behavioristik. Nah, sedangkan kalau dari humanistik ya, Maslow ini masuk di humanistik dan masuk di humanistik sebenarnya Kak.
perbatasan gitu ya. Maslow sebenarnya adalah tokoh humanistik yang cukup kuat. Nah, kalau Maslow jauh lebih menekankan manusia sebagai manusia. Makanya itu dia jauh lebih banyak membahas keberadaan manusia secara utuh. Nggak usah dianggap sebagai bagian dari dunia binatang. Gitu. Karena ya itu tadi, ilmu yang mempengaruhi Maslow itu bukan ilmunya dari Darwin, dari biologi gitu ya, tetapi lebih dari filsafatnya, jauh lebih kental di filsafatnya. Itu sih Ajeng ya. Jadi memang pada dasarnya Maslow tidak setuju, makanya tidak setuju dengan behavioristik, makanya muncullah humanistik gitu. Gitu ya. Jadi teman-teman, aliran-aliran ini muncul, jadi kayak ada aliran humanistik, perspektif trait gitu ya, behavioristik, kemudian psikodinamika, kemudian ada psikologi positif, itu termasuk salah satu aliran gitu ya. Ini muncul karena ketidakpuasan dengan teori-teori yang ada dari aliran-aliran yang ada. Gitu. Bu Sela, Yes. izin menanggapi dari Dina, pertanyaan Dina. Oh ya, pertanyaan Dina di chat ya. Silakan. Karena kebutuhan pada tingkat yang lebih rendah harus relatif terpuaskan sebelum orang menyadari dimotivasi oleh kebutuhan yang jenjangnya lebih tinggi. Seperti itu, Bu. Oke, pertanyaannya adalah apakah pemenuhan kebutuhan harus berjenjang seperti yang dirumuskan oleh Maslow? Kemudian yang Alvinda tadi menjawab bagaimana, Alvinda? Karena kebutuhan pada tingkat yang lebih rendah harus relatif terpuaskan sebelum orang menyadari dimotivasi oleh kebutuhan yang jenjangnya lebih tinggi. Jadi kebutuhan fisiologis harus terpenuhi terlebih dahulu sebelum kebutuhan yang lebih tinggi. Jadi menurut Alvinda itu harus berjenjang ya, jadi harus berurutan. Iya. Gitu. Iya, Bu. Oke. Wina, Verlin mau menambahkan? Halo. Halo, iya. Kalau menurut saya iya Bu, harus berjenjang dari misalnya kebutuhan fisiologis, rasa aman, sosial, dan juga penghargaan diri. Itu harus berurut Bu, dari atas ke bawah. Dari bawah ke atas, no? Misalnya kebutuhan fisiologis yang meliputi rasa lapar, haus, meminta perlindungan kepada orang lain, ataupun kebutuhan fisik lainnya. Terus ada juga kebutuhan rasa aman, misalnya bahaya fisik ataupun rasa emosional. Terus yang berikutnya ada kebutuhan sosial, misalnya seperti ingin dihormati, merasa diri ingin mencapai tujuan diri, terus adanya otonomi diri. Terus kalau kebutuhan sosial itu menginginkan rasa sayang dari orang lain, ataupun penerimaan diri, dan juga adanya rasa persahabatan. Jadi menurut saya, kebutuhan menurut Maslow itu tersusun dari atas ke bawah, Bu. Oke, tersusun dari atas ke bawah. Hierarkimu kebalik dah. Boleh di-share model hierarkinya kayak piramid yang lebar di bawah, yang mengerucut di atas, atau kebalik? Oh, dari bawah ke atas. Dari bawah ke atas yang gini ya? Yang bentuk segitiga. Di slide. Coba. Ini Bu, jadi
Yang bawah ini harus Nah, terpenuhi dulu, baru yang atas. oke. Yang Mungkin tadi saya mau nambahin disampaikan, contoh ya, Bu. silakan. Contohnya mungkin dari saya itu kebutuhan rasa cinta. Misalnya anak yang kekurangan rasa kasih sayang dari orang tuanya itu susah susah mengaktualisasikan dirinya gitu, Bu. Jadi kalau yang kebutuhan cinta itu belum terpenuhi, aktualisasi dirinya tuh kurang tidak sempurna gitu loh, Bu. Masih kayak ada hambatannya gitu, Bu. Kalau boleh saya tambahkan, Wina, kalau ada anak yang atau orang ya, individu yang masih belum terpenuhi kebutuhan kasih sayang, setelah kasih sayang itu ada kebutuhan apa? Penghargaan ya. Penghargaan. Nah, kalau misalnya ada individu yang kebutuhan masih belum terpenuhi kebutuhan kasih sayangnya, dia tidak akan mencari pengakuan penghargaan. Dia akan masih berada di tahap mencari kasih sayang. Gitu. Jadi kebutuhan penghargaan itu sudah belum menjadi prioritas dia untuk terpenuhi. Jadi dia masih mencari dulu kasih sayang. Jadi contohnya aja kayak anak-anak itu ya, yang tidak mendapatkan kasih sayang dari orang tua tadi yang Wina ceritakan, dia akan mencari perhatian gitu ya, melakukan perilaku-perilaku yang tujuannya untuk rasa kasih sayangnya terpenuhi, kebutuhan kasih sayangnya terpenuhi. Dia bukan berperilaku seperti itu karena butuh penghargaan, tetapi ternyata butuh kasih sayang karena kebutuhan kasih sayangnya itu belum terpenuhi. Gitu. Jadi kalau misalnya kita minta gini ya, minta si anak ini nilainya rendah terus gitu ya, nilainya rendah terus. Nah, bisa jadi kalau kita push, kita paksa dia untuk, ayo kamu harus ranking 1, ranking, pokoknya kamu juara terus. Nah, itu kan juara dan sebagainya itu adalah sebuah penghargaan ya, adalah sebuah apa ya, untuk meningkatkan harga dirinya dia kan, dia menjadi lebih pride dan sebagainya. Nah, anak yang tadi masih butuh dengan kasih sayang tidak akan tergerak untuk menjadi ranking 1. Ya, dia akan masih bergerak untuk mencari kasih sayang. Jadi nggak perlulah aku jadi juara 1 dan sebagainya. Yang aku perlu sekarang kasih sayang dulu. Jadi kenapa makanya kalau kalian lihat dari diri kalian sendiri, antara dirimu dengan kakakmu bisa jadi berbeda kebutuhannya. Memang harus berjenjang gitu ya. Memang harus berjenjang. Kebutuhan fisiologis dulu, kemudian kebutuhan rasa aman dan sebagainya. Nah, bertahap memang. Nah, itu yang tadi disampaikan Wina. Kalau misalnya itu tidak tercapai, kebutuhannya tidak terpenuhi, dia nggak akan bisa mencapai ke tahap paling atas. Begitu. Begitu, Dina. Ya, silakan Titis. Oh ya, baik Bu, saya akan menjawab pertanyaan dari Septian. Oh, sorry. Ya, oke, silakan. Verlin, silakan Verlin. Menurut Maslow, seperti apa orang yang telah berhasil melakukan aktualisasi diri? Nah, orang yang dapat mengaktualisasi diri berarti dia itu mempunyai komitmen dan tidak terpengaruh oleh perkataan orang lain. Dan juga dia itu tidak bergantung kepada orang lain. Bisa mandiri, terus bisa membantu orang lain. Pokoknya intinya tidak terpaku pada orang lain. Tidak terpengaruh oleh perkataan orang lain. Mungkin itu saja. Mungkin Wina sama Alvinda mau menambahkan? Halo?
Oke, saya rasa mungkin cukup ya dari teman-teman yang presentasi. Oke, terima kasih Verlin jawabannya. Sama-sama, Saya Bu. Oke, saya tambahkan ya, karakteristik orang yang berhasil melakukan aktualisasi diri itu dia akan menjadi orang yang lebih efisien dalam berpikir. Jadi nggak ribet gitu ya, karena dia nggak mencari kasih sayang, dia nggak akan berperilaku hanya untuk mencari kasih sayang, nggak akan berperilaku hanya untuk mencari penghargaan gitu ya. Terus dia orang yang bisa menerima dirinya sendiri. Itu ciri utama dari orang yang bisa mengaktualisasi diri, bahwa dia menerima dirinya apa adanya. Menerima orang lain, kelemahan orang lain, kemudian menerima menerima keadaan pokoknya. Gitu ya. Kemudian kalau ada problem dengan orang lain, yang dia fokuskan tuh problemnya, bukan pribadinya orang itu. Oke, bisa bedakan ya. Kalau kamu ada masalah dengan orang, kalau kamu sudah mulai fokusnya ke problemnya, bukan orangnya. Nah, ini adalah salah satu karakter orang yang sudah bisa mengaktualisasi diri. Problem center. Jadi artinya ya dia fokusnya ke problem, bukan pribadinya. Oh, orang ini bencekno dan sebagainya gitu ya. Orang ini mangkelno, orang ini pokoknya menyebalkan orang ini. Nah, orang ini kan personnya ya. Padahal yang menjadi problemnya itu apa? Gitu. Kemudian dia menghargai tentang privasi. Jadi tidak mencampuri urusan orang lain. Tuh. Kemudian selalu mengapresiasi apapun yang terjadi, gitu ya. Apresiasi dirinya sendiri, apresiasi orang lain, gitu. Kemudian dia kreatif, ya. Dia kreatif, dia punya rasa cinta yang tinggi kepada orang lain. Gitu. Itu sih Septian ya, tadi pertanyaan dari Septian. Oke. Kadang-kadang diilustrasikan begini teman-teman, bagi orang yang sudah bisa mencapai tahap hierarki yang tertinggi itu seperti kayak seniman dan sebagainya. Kalau kita hubungkan dengan teori psikologi positif ya, kalau yang diceritakan Maslow ini, orang yang bisa mengaktualisasi diri adalah orang yang memiliki engagement, orang yang bisa mengalami pengalaman flow. Masih ingat teman-teman flow dan engagement? Flow itu di mana momen kalian benar-benar merasa enjoy banget dengan pekerjaan kalian sampai lupa dengan hal-hal lainnya. Gitu ya. Kalau engagement kamu ada keterikatan dengan pekerjaanmu. Nah, sama halnya dengan Maslow yang diceritakan Maslow di sini, bahwa aktualisasi diri itu di mana dia enjoy banget dengan pekerjaannya, enjoy banget dengan kehidupannya, sehingga dia tidak mempedulikan hal-hal sepele gitu ya. Lebih banyak emosi positif yang muncul di kehidupan dia. Itu sih. Terima kasih Bu Sela. Terima kasih juga Verlin. Oke, tadi Titis mau tanya, silakan. Baik, terima kasih Bu Sela. Izin bertanya pada kelompoknya Lina, Verlin, dan pada slide kedua kalau nggak ketiga itu ada fungsi psikologis yang diisolir. Itu maksudnya bagaimana? Terima kasih. Slide keberapa, Titis? Slide kedua kalau nggak ketiga. Slide kedua. Bentar.
Bu Sela izin menanggapi dari pertanyaan Titis. Silakan. Bu Sela izin menanggapi dari pertanyaan Titis. Ya, silakan Elvinda. Bu Sela, Iya, Elvinda. Silakan Alvin. izin menanggapi dari pertanyaan Titis. Iya, silakan. Kayaknya kamu nggak kedengeran suara saya deh. Alvinda. Mungkin fungsi psikologis menjelaskan yaitu mampu bagaimana dan mengapa tingkah laku itu terjadi. Hasilnya penjelasan berupa deskripsi atau bahasan yang bersifat deskriptif. Memprediksikan dan meramalkan apa dan bagaimana tingkah laku itu terjadi. Hasil prediksi berupa prognosa, prediksi atau estimasi. Pengendalian yaitu mengendalikan tingkah laku sesuai dengan apa yang diharapkan. Mungkin maksudnya fungsi psikologis yang diisolir adalah fungsi di atas yang jarang ditemukan oleh orang begitu, Bu. Oke, Pindah, boleh di-share screen? Wina atau Ferlin boleh di-share screen ininya, PPT-nya? Oh iya. Yang dimaksudkan Titis itu yang seperti apa? Pertanyaan yang poin Bu. Penelitian yang komprehensif terhadap satu orang lebih berguna daripada penelitian ekstensif terhadap banyak orang mengenai fungsi yang diisolir. Ini udah terlihat, Bu. Sudah. Kayaknya Alvinda perlu menjelaskan dengan bahasa sendiri deh. Maksudnya bagaimana? Slide ketiga ya. Dengan bahasa sendiri saja. Karena kalau saya, karena bukan saya yang membuat PPT ya, jadi teman-teman yang kelompok yang harus bisa menjelaskan ini maksudnya seperti apa.
Bu Sela izin Yes. menang. Mm-mm. Mungkin fungsi isolir itu fungsi-fungsi yang dilupakan oleh orang-orang di sekitarnya. Oke. Ini kamu ambil dari mana? Buku apa? Saya ambil dari buku psikologi kepribadiannya punya Alwisal itu loh, Bu. Oke, punya Alwisol ya. Oke. Baiklah. Ya, mungkin itu Bu, dari kemarin saya Mm-mm. sebenarnya agak bingung sama itu, Bu. Mm-mm. Tolong boleh minta tolong Bu dijelaskan, Bu. Oke. Soalnya Oke. saya juga agak bingung. Ya. Baiklah. Gini, kalau kita ngomongin Maslow itu ya, Maslow itu kan ngomongnya humanistik ya. Maslow itu humanistik sih tepatnya ya. Humanistik itu melihat bukan perbagian. Jadi enggak ngomongin kayak behavioristik. Itu kan cuma ngomongin behavior ya. Kemudian kalau aliran yang kognitif dia cuma ngomongin kognitif ya. Tetapi kalau Maslow itu memandangnya secara holistik. Holistik itu secara kesatuan, secara utuh dan tidak perbagian. Gitu. Nah, kalau yang di poin yang ditanyakan Titis, penelitian yang komprehensif terhadap satu orang lebih berguna daripada penelitian ekstensif terhadap banyak orang mengenai fungsi yang diisolir. Karena humanistik ini adalah lebih fokusnya ke manusia gitu ya, lebih fokusnya ke manusia secara utuh bukan berbagian, sehingga akan lebih baik kalau penelitian itu ya, kalau dari sudut pandang humanistik, penelitian itu lebih baik pada satu orang saja tetapi mendalam daripada 100 orang tetapi kita hanya neliti motivasinya aja. Bisa dipahami maksudnya? Kalau misalnya satu orang, kita mau ngelihat nggak motivasi saja bisa. Misalnya kita memang temanya adalah motivasi, tetapi kita bisa melihat, oke, motivasi intrinsiknya apa, motivasi ekstrinsiknya apa, faktor-faktor apa yang mempengaruhi motivasi tersebut. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi si individu memiliki motivasi intrinsik, memiliki motivasi ekstrinsik. Gitu. Ini yang dimaksud adalah penelitian yang komprehensif terhadap satu orang. Ya, kalau kita menelitinya hanya ke satu orang, kita kan bisa mendapatkan data yang cukup banyak, komprehensif, data yang cukup mendalam. Kamu akan menganalisa data yang cukup banyak dari satu orang. Sedangkan penelitian ekstensif itu adalah penelitian yang ada pada banyak orang, kayak penelitian survei, ya. Itu kan kita hanya kepengen tahu, oke, motivasimu tinggi atau rendah, gitu toh. Kalau di penelitian ekstensif, di penelitian banyak orang, kamu nggak bisa dari 100 orang itu kamu bisa tahu faktor apa saja yang mempengaruhi si orang tersebut memiliki motivasi tersebut. Gitu ya. Jadi fungsi yang diisolir kalau menurut pandangan saya adalah yang dimaksud seperti itu. Hanya fokus pada satu bagian saja, satu fungsi saja. Gitu sih. Jadi kayak misalnya tentang rasa aman gitu ya, rasa aman. Kalau kamu mau tahu ke banyak orang itu bisa tahu rasa amannya bagaimana, tingkat rasa amannya bagaimana, gitu ya. Tetapi kalau penelitian komprehensif, kamu nggak hanya mengetahui rasa amannya ini tingkatnya seberapa jauh sih, tetapi kamu bisa tahu apa saja yang mempengaruhi. Harapannya orang ini untuk bisa menjadi lebih aman itu seperti apa. Kayak gitu. Jadi makanya Maslow humanistik ini jauh lebih banyak memang melihat secara utuh gitu ya, nggak hanya oke, motivasinya tinggi, tetapi lebih melihat motivasinya tinggi itu faktornya apa saja sih yang mempengaruhi siapa saja, atau jangan-jangan ada variabel lain yang mempengaruhi motivasi ini, ada faktor lain yang mempengaruhi motivasi ini. Gitu.
Situ Titis, Wina, Alvinda, dan Verlin. Terima kasih Bu Sela. Cukup menjelaskan kah? Sudah Bu, terima Sudah. kasih Oke, banyak. sama-sama. Ini ya teman-teman, nanti setelah Maslow ada Roger ya. Setelah Maslow ada Roger, kemudian ada siapa lagi? Ada Roger, ada Murray, ada Rotter, ada Kelly. Nanti itu akan melihat secara apa ya? Melihat manusia secara utuhnya. Oke. Ya, silakan Ifna. Bu, saya mau bertanya. Kan Maslow kan ini hierarki kebutuhan ya, Bu. Nah, kalau misalkan ada seseorang itu yang tidak terpenuhi kebutuhan kasih sayang dari keluarga maupun orang tuanya. Nah, tapi dia itu bisa dia bisa memberikan cinta dan rasa menghargai ke orang lain gitu, Bu. Nah, itu termasuk aktualisasi diri dia apa sifat manipulatifnya gitu. Oke. Pertanyaan bagus. Silakan teman-teman yang kelompok. Ibu. Ya. Nggak ada orang, Bu. Nggak ada orang. Tadi dibuka, Bu. Oke, silakan Verlin. Halo, Bu. Ya, silakan. Oh, Bu Sela. Oh ya, saya izin menjawab. Kalau menurut saya, dia bisa mengaktualisasikan diri. Karena meskipun tidak mendapat kasih sayang dari orang tua, dia mampu untuk berusaha mengaktualisasikan diri dengan cara dia sendiri, Bu. Oke, Verlin, terima kasih. Yang teman-teman yang lain? Cukup atau mau menambahkan? Cukup. Oke, dari Wina cukup. Dari Alvinda cukup? Dari saya cukup, Bu. Cukup, oke. Oke, saya tambahkan dari jawabannya Verlin. Nih ya. Teman-teman bisa lihat layar saya ya. Kepribadian sehat menurut Maslow. Oke. Pertanyaannya Ifna tadi kan bilang dia belum terpenuhi nih rasa cinta. Apa tadi, rasa aman ya? Rasa cinta atau rasa aman? Rasa cinta. Cinta. Dan aman juga, Bu. Kan dia tidak dicintai, otomatis dia juga tidak merasa aman gitu. Oke, gini, tiap orang itu memiliki batasan terpuaskannya beda-beda. Gitu ya. Ada yang fisiologisnya 85% ini sudah terpuaskan, jadi dia bisa maju ke jenjang berikutnya, rasa aman. Nah, rasa amannya misalnya ini 70% sudah merasa cukup puas, ya sudah, kita sekarang cari cinta nih, kebutuhan akan cinta. Nanti muncul lagi rasa dihargai dan sebagainya. Gitu ya. Jadi bisa berbeda-beda, teman-teman. Ya. Tidak ada ya basic need. Kalau teman-teman lihat di sini, sebentar. Ya, ini basic need nih. Ya, ini yang disebut kita basic need. Ada fisiologis, rasa aman, cinta dan rasa memiliki, rasa dihargai. Oke. Nah, basic need ini ya tidak ada yang 100% terpenuhi.
fisiologis. Kamu bayangkan aja fisiologis itu kan enggak mungkin 100% kamu bisa terpenuhi. Karena setelah kamu makan nanti pasti ada kebutuhan lagi gitu kan. Tetapi tidak menjadi prioritas lagi karena pokoknya kalau masa kanak-kanak kan kamu pengen banget tuh makan ya, nggak peduli tinggal di mana ya, ada rumah atau enggak, pokoknya makan. Itu kan anak-anak waktu anak-anak kebutuhan fisiologisnya jauh lebih tinggi. Sedangkan di sini ya di basic need yang 3 lainnya, 3 terakhir ini muncul di masa remaja dan masa dewasa awal. Nah, tadi yang saya bilang, ini kalau misalnya rasa amannya cukup 50% aja dia sudah merasa aman dari kebanyakan orang gitu ya, 50%. Jadi misalnya dia sudah punya kontrakan, udah cukup, nggak harus sampai punya rumah. Ya kan? Rasa aman yang dimaksud ini kan kebutuhan keamanan, stabilitas, proteksi, struktur, hukum, keteraturan, batas, bebas dari takut dan cemas. Kan nggak mungkin tuh kita 100% bebas dari rasa takut dan cemas. Bebas dari hukum, maksudnya kamu pasti tidak kena hukum gitu ya. Nggak mungkin kan? Ya, jadi kalau misalnya 50% saja kamu sudah cukup, oke, nggak apa-apa, bisa lanjut ke berikutnya. Nah, bisa jadi tadi yang diceritakan Ifna itu dari sudut pandang kita gitu ya. Dari sudut pandang orang lain melihat bahwa oh ini kayaknya kebutuhan basic need-nya dia masih belum terpenuhi nih, belum punya rumah, masih ngontrak, masih suka ngekos dan sebagainya. Jangan-jangan dia nanti nggak masih fokus pada mencari uang hanya untuk memenuhi rasa amannya. Itu dari sudut pandang kita. Bisa jadi dari sudut pandang orang tersebut, individu tersebut, itu sudah cukup terpenuhi. Gitu. Itu sudah cukup terpuaskan. Ya. Kemudian cinta dan rasa memiliki. Ya, ada orang yang cinta dan rasa memilikinya itu cukup dengan berteman. Tidak harus sampai punya pasangan. Jadi kita anggap aja misalnya 50% terpenuhi gitu ya, terpuaskan. Ya, oke, nggak apa-apa. Nggak masalah gitu ya. Dari sudut pandang Maslow nggak masalah. Tetapi paling tidak dia ada pencapaiannya, ada yang terpuaskan, entah berapa persen itu. Sehingga dia nanti masuk lagi ke rasa dihargai. Nih sudah punya teman nih, sudah punya teman dekat, sahabat dan sebagainya. Otomatis kebutuhan cinta dan rasa memiliki ini sudah terpuaskan ya, terpuaskan dari sudut pandangnya dia, sehingga dia ingin lebih dihargai oleh temannya. Aku sudah punya teman nih, tapi aku ya mau dihargai sebagai aku pribadi oleh teman-temanku, gitu. Ada kepercayaan diri sehingga dia kalau orang yang sudah memiliki banyak teman, sudah merasa aman, dia akan jauh lebih percaya diri. Itu yang dimaksud dari Maslow. Ketika kamu sudah tidak memikirkan kebutuhan-kebutuhan yang basic banget di bawah tadi, kamu akan jauh lebih percaya diri, jauh lebih merasa dihargai. Ya. Kamu jauh lebih menunjukkan kompetensimu daripada kamu mencari perhatian. Gitu. Jadi kalau yang tadi Ifna ceritakan, ada teman gitu ya, ada teman yang rasa amannya juga belum terpenuhi, rasa cintanya juga belum terpenuhi. Kemudian apakah dia bisa aktualisasi diri? Kita lihat dari sudut pandangnya dia dulu. Kita harus perlu tahu apakah dia sudah merasa dihargai, apakah dia sudah merasa dicintai. Kalau dia merasa bilang, aku merasa sekarang aman-aman aja, nggak apa-apa, nggak ada ketakutan standar lah, ketakutan biasa, cemas biasa, cemas akan ujian, cemas akan sesuatu, itu sesuatu yang wajar. Kalau dia merasa itu adalah sesuatu yang wajar, nah dia bisa masuk ke tahap berikutnya, jenjang berikutnya. Jadi kita kembalikan lagi ke individunya, bukan dari kita melihatnya dengan standar yang kita miliki. Gitu. Gitu, Ifna. Jadi
Kalau misalnya ternyata dari orangnya tersebut bilang bahwa aku masih ada sedikit cemas, jadi secara kesimpulan dari orangnya tersebut dia masih belum terpenuhi gitu ya. Untuk bisa aktualisasi diri belum tentu ya, belum tentu. Kemungkinan besarnya masih jauh dari untuk bisa mengaktualisasi diri. Kalau dari perspektifnya Maslow, ya, karena begini, orang yang mengaktualisasi diri dia tidak akan bingung dengan yang namanya lagi hasil kerjaku harus diakui. Orang yang mengaktualisasi diri dia akan memaksimalkan potensinya tanpa peduli dengan kebutuhan untuk dihargai oleh orang lain. Jadi nggak butuh lagi rekognisi, nggak butuh lagi, oh ya kerjaanmu bagus ya dan sebagainya. Orang yang mencapai aktualisasi diri nggak akan butuh itu. Dia hanya akan mengerjakan semaksimal mungkin, seoptimal mungkin ya sesuai dengan porsinya begitu ya, atau malah bisa lebih dari porsinya. Nah kalau yang tadi Ifna ceritakan bahwa kebutuhannya, misalnya si orang tersebut mengatakan dia masih belum merasa aman, dia masih butuh kasih sayang dan sebagainya. Nah, ini akan sulit untuk masuk ke aktualisasi diri. Karena bayangkan orang yang butuh kasih sayang, butuh penghargaan, dia akan selalu mengerjakan sesuatu untuk dilihat oleh orang lain. Ya nggak sih? Ada nggak? Iya, Bu. Ya kan, betul loh. Ada orang di sekitar kalian yang bekerja hanya untuk dilihat. Ya, karena dia ingin menumbuhkan kepedeannya dia, berarti masih dalam tahap di self esteem-nya. Dia hanya masih perlu untuk meningkatkan rasa percaya dirinya. Ada orang yang mungkin gitu ya, kok kamu ndak nanyain kabar saya dan sebagainya. Nah, ada ya gitu. Nah, itu masih kebutuhannya masih ingin dicintai, gitu ya. Masih perlu ada teman dan sebagainya. Kamu bisa amati orang-orang yang single, memilih single. Jangan ngomongin suster sama Romo ya, karena itu kan ada keyakinan yang lain ya, ada niat yang lain. Tetapi ada orang-orang yang memilih untuk hidup single. Dia nggak mau berkeluarga, dia cukup dengan memiliki banyak teman. Saya punya banyak teman yang seperti itu, gitu ya. Ada yang sampai usia berapa? Sekarang usia sudah 60-an, ya. Dia nggak perlu lagi nih namanya pasangan hidup, karena saya sudah sudah nyaman dengan teman-teman di sekitar saya. Saya nggak perlu pasangan hidup, gitu ya. Yang penting saya sudah punya teman nih. Saya ada keterikatan dengan teman-teman. Dan dia juga sudah pede dengan dirinya sendiri, sehingga dia akan jauh lebih mengoptimalkan karyanya. Dia sebagai sukarelawan gitu ya. Dia sebagai volunteer di sana membantu orang-orang lansia di sana. Nah, itu orang-orang yang aktualisasi dirinya sudah mencapai ke tahap itu. Gitu. Gitu Ifna ya. Jadi kita lihat ke orangnya lagi. Baik, Bu Sela, terima kasih. Terima kasih, Ferlin. Terima kasih, Alvinda. Oke, jadi teman-teman untuk humanistik itu ya, kita nggak bisa pakai kacamata kita. Nanti di Roger juga begitu. Kita nggak boleh menggunakan kacamata kita. Kita mengatakan bahwa oh ini anaknya kurang cuma punya temen nih, nggak punya pasangan hidup berarti cintanya belum terpenuhi nih. Nggak bisa gitu ya teman-teman ya. Karena tadi yang seperti katanya Maslow, tiap orang berbeda. Tiap orang memiliki rasa terpuaskannya berbeda. Contoh kecilnya aja, kalian kalau makan, ada yang puas dengan setengah piring, ada yang puas dengan 2 piring, gitu kan? Baru terpuaskan baru 2 piring. Sederhananya gitu deh. Kalian kan nggak bisa tuh paksakan. Misalnya Ferlin ini terpuaskan kalau 2 piring. Misalnya loh ya, Ferlin ya. Alvinda terpuaskannya cuma setengah piring. Nah, Alvinda gini, Ferlin yang bilang gini, kamu kok makannya sedikit, nanti kamu nggak terpuaskan loh kebutuhan fisiologismu.
Oh, menurut Alvinda ini sudah cukup, sudah terpuaskan. Seperti itu ya teman-teman, sederhananya. Contoh sederhananya kenapa saya bilang tiap orang berbeda kebutuhannya, kebutuhan terpuaskannya berbeda-beda. Gitu. Ya. Terus sama satu lagi dari hierarki tadi. Ini teman-teman sudah bisa download yang PDF ya? Bisa, Bu. Bisa ya? Oke. Nah, yang ini ya, fisiologis ini, sorry, pakai yang ini aja deh. Nah, kan dikatakan tidak terpenuhi berurutan dari bawah ke atas nih, ya. Jadi harus dilewati dengan baik. Nah, bukan berarti kalau kamu pada masa kanak-kanak fisiologismu sudah terpenuhi, berarti nanti remaja dewasa kamu enggak perlu fisiologis, enggak, tetap. Ya, tetapi bukan menjadi kebutuhan utama lagi. Gitu, ya. Bukan berarti masa remaja, masa dewasa kamu nggak perlu tidur, nggak perlu makan, nggak perlu minum gitu ya. Enggak, karena fisiologis ini masih cukup yang menjadi dasar. Nah, makanya ini. Biasanya kalau menurut Maslow ya, terpuaskan 85%, kemudian bisa 70% untuk rasa aman, cinta 50%, rasa dihargai 40%, baru aktualisasi diri 10%. Gitu. Ya, dan sekali lagi tidak ada yang terpuaskan 100%. Oke, silakan kalau ada yang mau bertanya lagi. Cukup teman-teman? Nggak ada pertanyaan lagi? Oke, baik. Terima kasih buat Verlin, Alvinda, dan Wina untuk presentasinya pagi ini. Sudah luar biasa, teman-teman sudah bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi ya. Nanti berikutnya, ya sama-sama Wina. Sama-sama, Bu Sela. Sama-sama Verlin. Oke, ini saya remove pin-nya deh. Biar nggak terpajang di sini terus. Oke. Oke, baik. Saya coba jelaskan dikit aja ya. Teman-teman kalau lihat di PDF-nya ada di halaman terakhir Psychomovie, nggak usah ya, nggak usah ditanggepin. Ini sebenarnya adalah kalau kalian mau nonton gitu ya, nonton tahu filmnya Ratatouille, apa itulah. Ya, kalian bisa nonton itu, coba lihat, kamu analisa berdasarkan kebutuhannya Maslow, hierarki kebutuhannya Maslow. Tapi ini tidak wajib, ini hanya kalau kalian ingin gitu ya. Oke, saya biografi sudah saya taruh di Bella, teman-teman bisa lihat ya biografinya tentang Maslow. Kemudian nah ini tadi yang sempat ditanyakan sama Titis, holistik tadi ya, terutama di bagian penelitian komprehensif dan sebagainya. Nah, ini juga tadi yang ditanyakan sama Ajeng, ketidakrelevanan penyelidikan dengan hewan. Ya, karena memang Maslow tidak melihat hewan sebagai representatif dari manusia. Gitu. Oke. Dimensi kebutuhan itu sebenarnya kalau dari Maslow itu ada konatif, ada estetis, ada kognitif, ada neurotik gitu ya. Nah, ini sudah dibagi sendiri sama Maslow ke dalam hierarki ini gitu. Makanya ada yang namanya basic need, ada meta needs, ada spiritual needs, emotional needs, dan physiological. Jadi dari 5 kebutuhan itu 4 itu adalah basic need atau kebutuhan dasar. Kemudian yang terakhir adalah meta needs
puncaknya itu adalah meta needs. Ya, kalau dari psikologi positif ini disebut adalah flourish atau well-being gitu ya, di mana dia bisa flourish, bisa berkembang. Kemudian, nah meta needs ini atau aktualisasi diri di sini, ini juga ada pengaruhnya dari spiritual need. Bahwa ada unsur spiritual. Spiritual ini sekali lagi ya, saya rasa saya sudah pernah menjelaskan tentang spiritual dan religion. Jadi antara agama dengan spiritualitas itu sangat berbeda. Ya. Agama itu adalah salah satu cara atau salah satu jalan untuk meningkatkan spiritual need. Tapi bukan berarti spiritual itu adalah sama dengan agama. Berbeda ya teman-teman ya. Spiritual itu lebih pada apa ya? Keyakinan akan sesuatu, lebih kepada empati, lebih bagaimana kamu mengoptimalkan diri kamu dan sebagainya. Spiritual. Bagaimana dengan diri kamu sendiri, hubunganmu dengan diri kamu sendiri seperti apa? Hubunganmu dengan orang lain seperti apa? Gitu. Sedangkan agama itu kan lebih pada sebuah tata cara ya, sebuah tata cara yang bisa kamu sebagai jalan untuk menunjukkan keyakinanmu, gitu kan? Beda ya, beda dengan spiritual. Teman-teman bisa searching banyak di Google gitu ya, perbedaan spiritual dengan religi. Jadi orang yang spiritualitasnya tinggi, ya bisa jadi tidak memiliki agama. Bisa jadi loh ya teman-teman, bisa jadi. Kemudian orang yang memiliki agama belum tentu memiliki spiritualitas yang tinggi. Belum tentu. Tapi ada orang yang beragama memiliki spiritualitas yang tinggi. Ya. Spiritualitas itu kamu sudah nggak bingung dengan cemoohan dan sebagainya gitu sih ya. Contoh sederhananya. Nah, emotional need. Nah, ini kan kelihatan ya teman-teman ada kebutuhan emosi, kebutuhan cinta, kebutuhan dihargai, kebutuhan rasa aman dan sebagainya. Oke. Ini teman-teman bisa lihat detailnya gitu ya. Untuk yang fisiologis kebutuhannya apa aja. Kebutuhan keamanan, stabilitas dan sebagainya. Oke. Sudah. Kemudian ini dari perspektifnya Maslow itu ada namanya zona kompleks. Ada ketakutan untuk mencapai kesuksesan sehingga menghalangi pencapaian aktualisasi diri. Ada ya orang yang gini, ayo kamu saya angkat jadi jabatan tertentu begitu ya, atau pekerjaan tertentu. Kamu enggak deh, enggak mau, nanti saya tanggung jawabnya banyak. Nanti kalau saya salah digibahin. Nanti kalau saya sudah selesai nanti saya dikucilkan. Nanti kalau saya jadi lebih tinggi, jabatan saya lebih tinggi, saya nanti dijauhin sama teman-teman. Terus saya ini enggak cocok ini jadi kayak gitu dan sebagainya. Nah, ini yang kita sebut zona kompleks. Karena menurut Maslow, orang yang bisa mengaktualisasi diri itu adalah orang yang pede, ya kan? Orang yang pede, orang yang mau mencoba, mau mengoptimalkan dirinya, mau memaksimalkan dirinya. Nah, kalau di sini ada orang yang tidak mau, gitu ya, tidak mau menerima tanggung jawab, tidak mau memaksimalkan potensinya, karena ada ketakutan-ketakutan ini. Nah, ini kita sebut zona kompleks. Fear of greatness. Ya. Ada ketakutan. Mungkin dari teman-teman ada yang mengalami zona kompleks ini. Ya, mungkin ada. Entah karena alasan salah satu ini atau salah dua, salah tiga atau salah empat gitu ya. Ini yang bisa menghalangi teman-teman untuk mencapai aktualisasi diri. Kenapa? Karena kalian masih berada di sini berarti ada ketakutan-ketakutan, ada kecemasan. Ya enggak sih? Nih di sini kan takut, nggak pede,
Kenapa nggak pede dan sebagainya? Ya karena tadi bisa jadi di sini rasa amannya belum terpenuhi. Ya. Kemudian bisa jadi belum ada yang memberikan apresiasi ke diri kalian tentang pekerjaan kalian, tentang kinerja kalian gitu ya. Sehingga muncullah zona kompleks ini. Oke. Nah, solusinya bagaimana kalau kalian ada yang mengalami zona kompleks nih? Jika Anda dengan sengaja merencanakan untuk kurang dari kemampuan Anda, maka saya peringatkan Anda bahwa Anda akan sangat tidak bahagia selama hidup Anda. Ini perkataan dari Maslow ya. Kalau kalian sengaja, sebenarnya kalian mampu gitu ya, tetapi kalian biar kelihatan tidak mampu lah gitu ya. Nah, ini tanda-tanda bahwa nanti kalian akan tidak bahagia. Ini menurut Maslow ya. Nah, solusi yang tadi supaya kita bisa mencapai aktualisasi diri, ya berpikirlah rasional dan seimbang. Gunakan kesuksesan sebelumnya sebagai refleksi kesuksesan di masa depan. Poin yang ketiga nih, berani mencoba. Berani mencoba. Ini yang perlu dilatih kalau menurut Maslow. Karena manusia itu kan menurut Maslow dilihat secara utuh. Kalau dia tidak memiliki keberanian untuk mencoba masuk ke jenjang berikutnya, mencoba untuk menyelesaikan masalah sebelumnya, ya dia akan stuck di situ terus. Ya. Kalau misalnya ada omongan-omongan orang, mungkin orang itu hanya iri, atau mungkin orang itu ya tidak tahu apa yang kamu kerjakan. Jadikan apa yang pembicaraan orang ya, gibahannya orang itu jadikan sebuah pemicu sebagai pengingat mungkin ya untuk kamu harus melakukan apa. Yang pasti keluar dari zona nyaman teman-teman. Ya, keluar dari zona nyaman. Sekarang ya memang enak gini terus, nggak perlu terima jabatan, nggak perlu terima tugas tanggung jawab. Misalnya misalnya nih dosen minta, ayo kamu ikut sama saya penelitian gitu ya. Aduh, nambah tugas lagi, nambah kerjaan lagi gitu ya. Nah, ini teman-teman harus keluar dari zona nyaman. Coba kalau kalian hanya ini kan ngomongin sebagai mahasiswa ya, hanya dengerin dosen kuliah, oke selesai, terus kamu nggak dapat pengalaman macam-macam gitu. Nah, teman-teman harus berani keluar dari zona nyaman. Nah, kalau misalnya kalian mengalami kegagalan, ngomongin zona kompleks nih, takut menerima tanggung jawab karena takut gagal. Jika gagal 7 kali, maka bangkitlah untuk yang ke-8 kali. Karena Maslow ini memandang bahwa manusia itu bisa bangkit terus, gitu ya. Melihat manusia secara positif. Bukan terpuruk, gitu ya. Itu. Nah, ini tadi sudah kepribadian sehat. Sudah. Oke. Gimana? Ada yang mengalami zona kompleks? Gimana Titis? Saya Bu, ya. Oke. Sharing aja. Kurang keras Titis. Suaramu nggak kedengeran, Tis. Suaranya Titis nggak kedengeran. Ikut berorganisasi. Titis suaranya nggak kedengeran. Tapi ya saya ubah pola pikirnya jadi lebih rasional kan. Ya udah saya berusaha di situ. Ya alhamdulillahnya yang dulu nggak rasional itu ya nggak terbukti gitu loh Bu. Gitu makanya. Terima kasih. Iya, thank you Titis. Kalau nggak salah dengar tentang berorganisasi ya. Iya Bu. Ya, oke. Ya, terima kasih Titis sharingnya. Ya, teman-teman harus mengalahkan pikiran-pikiran irasionalnya ya, bahwa
nanti gimana jadinya, aduh gimana, aduh, nek dipikiri aduh terus tidak mari-mari, ya. Ada perlunya untuk berani, ya, berani. Toh kamu tidak sendirian di sini. Kalau misalnya kalian mengalami kegagalan, kalian bisa sharing, gitu ya. Terutama ini kita di psikologi enak nih, sharingnya gampang. Ya, Ferlin mau ngomong sesuatu? Kadang kalau misalnya saya tuh Bu, kalau misalnya mencoba sesuatu gitu, kadang ikut gitu, terus gagal. Tapi kayak rasa putus asa gitu loh Bu, mau mencoba lagi. Timbul rasa putus asa. Oke. Tapi ada keinginan untuk mencoba lagi, Ferlin? Iya Bu. Oke. Tapi berpikir takut salah lagi, takut gagal lagi gitu Bu. Sampai kayak gugup gitu, kayak pikiran terus, sampai ke bawah mimpi gitu. Kadang begitu Bu. Wajar ya teman-teman, kalau ada yang gagal, kemudian putus asa, wajar. Kalau kalian gagal, nggak putus asa, medeni, menakutkan malahan, ya. Karena itu adalah sebuah respon yang normal, Emosi negatif yang muncul, putus asa itu kan emosi negatif yang muncul ya. Itu adalah sesuatu yang bagus untuk diri kalian untuk bisa memunculkan emosi positif. Yaitu, oke, saya harus coba lagi. Ada ketakutan-ketakutan tadi, misalnya, aduh nanti kalau gagal lagi gimana? Oke, berarti saya harus latihan. Gitu. Jadi perlu sih. Jadi nggak apa-apa Ferlin, hajar aja kalau saya ya. Istilah saya itu hajar aja. Pokoknya kamu punya skillnya lah, latihan lah. Misalnya nggak punya gitu ya, ya kita berlatih. Gitu ya, nggak apa-apa. Sudah bagus Ferlin dan Titis tadi sudah mencoba merefleksikan. Poinnya itu refleksi sih teman-teman. Jadi nggak hanya sekedar oke gagal ya sudah, memang ini takdir saya. Wah, selesailah sudah gitu kan. Kamu akan berkutat di zona nyamanmu terus karena kamu takut menghadapi itu lagi. Karena yang pasti di dunia ini adalah ketidakpastian toh. Kamu nggak pasti tuh. Nanti ke depan kamu bisa berhasil atau nggak ada yang pasti kan? Iya, Bu. Nggak ada. Gitu. Jadi itu yang harus teman-teman hadapi. Jadi yakin gitu ya, yakin bahwa kamu bisa menghadapi itu. Ifna tadi mau ngomong apa, Ifna? Silakan. Terima kasih Bu Sela. Terima kasih Ferlin, Titis, sharingnya. Saya mau sedikit bertanya sama sharing sedikit ya Bu. Kan dalam pekerjaan gitu saya tuh sering kayak, kan pekerjaan saya kan tidak tetap gitu ya Bu ya. Jadi kalau misalkan, tapi dituntut harus setiap hari gitu Bu. Nah, terus kadang itu saya kayak ngerasa capek gitu Bu, capek. Kadang juga view tuh naik turun gitu Bu. Nah, saya tuh capek tuh kadang saya bilang sendiri ke diri saya gini, apa aku istirahat dulu ya. Nah, saya tuh kadang tuh ya udah istirahat dulu, kasihan aku capek gitu Bu. Nah, saya tuh istirahat biasanya sehari sampai 2 hari gitu Bu. Nah, pas mau mulai lagi tuh kayak malas banget. Ya udah deh besok lagi aja, kayak itu normal nggak sih Bu kita ngasih refleksi diri kita tapi kita tuh jadinya males gitu. Itu gimana Bu solusinya? Kontrol dirinya sih Ifna. Oke, refleksi sudah. Oke, kayaknya aku harus mundur sebentar gitu ya untuk menetralkan kembali mood, kemudian energi dan sebagainya. Oke, tapi kamu harus tentukan juga. Oke, 1 hari cukuplah gitu ya. Nanti mulai lagi harus oke, ayo semangat. Jadi harus ada menyemangati diri sendiri. Self talk-nya juga cukup besar gitu ya untuk oke, kita lanjut lagi kerjakan. Intinya kalau Kak Ifna bilang normal, tetapi ketika kamu sudah memutuskan untuk tadi istirahat gitu ya, kemudian mau mulai lagi kok males ditunda lagi. Nah, itu nanti jadi nama istilahnya adalah prokrastinasi. Kamu akan memiliki perilaku menunda pekerjaan. Nah, itu Ifna. Mungkin gini sih, kalau saya lihat mungkin kamu mengalami burnout atau fatigue gitu ya, di mana kamu mengalami kelelahan bekerja. Apakah dalam 1 minggu itu kamu bekerja
Berapa jam satu hari dalam 1 minggu? Kalau sekarang itu nggak ada jamnya, Bu. Cuman saya harus dituntut membuat video gitu, konten gitu. Semenarik mungkin gitu. Oke. Berarti ini, Ifna, kamu harus menjadwalkan benar-benar di mana dalam 1 hari itu kamu juga punya momen untuk dirimu sendiri. Ada me time-mu sendiri dalam 1 hari itu. Gitu sih, kalau menurut saya, supaya tidak terjadi kembali seperti itu. Karena memang momen nanti ketika kamu mood itu susah ya. Mood itu kan kalian membangun mood untuk bekerja lagi, ngerjain tugas lagi itu kan susah. Ending-endingnya tetap menunda gitu kan. Tugas kelompok aja, tugas kuliah lah gitu. Oke, semangat sekarang, terus buntu gitu pikirannya, oke nanti lagi aja. Lupa deh, tinggal H-1 pengumpulannya. Ya itu prokrastinasi, Ifna. Jadi idealnya Ifna, kalau kamu punya me time sendiri di setiap hari gitu, supaya ini ya moodmu, feelmu, energimu itu tetap dikuras habis dalam memikirkan konten tadi, membuat video dan sebagainya. Kamu punya untuk mengembalikan energi lagi, terus besok kerja lagi. Gitu terus, itu akan jauh lebih seger sih, akan jauh lebih menyenangkan. Iya, Bu Sela, baik. Terima kasih, Bu, solusinya. Iya, Ifna. Ini teman-teman, bergadang. Kalian kalau mengerjakan kan, apa sih istilahnya itu? SKS ya, sistem kebut semalam. Nah, itu kan capeknya luar biasa kan? Capek luar biasa. Tetapi kalau kalian sebenarnya nyicil sedikit demi sedikit, gitu akan jauh lebih menyenangkan. Tapi mungkin pasti ada yang berdalih begini sih. Kalau SKS itu idenya keluar banyak, Bu, ngerjainnya lebih cepat. Yo kepepet soalnya. Gitu, orang naik kepepet pasti ngerjainnya lebih cepat. Tapi tidak optimal. Karena waktumu kepepet. Itu sih. Jadi ya teman-teman sih, nggak hanya Ifna tadi, teman-teman mahasiswa sih, tenang, saya juga pernah mengalami seperti itu SKS. Ya. Sistem kebut semalam. Gitu ya teman-teman. Jadi kalau dari Maslow, teman-teman ya berani keluar dari zona nyaman supaya bisa mengaktualisasi diri. Jadi kalau orang-orang yang tidak mau keluar dari zona nyaman akan sulit untuk mengaktualisasi diri. Karena dia tidak mau, ya sudah aman gini aja. Dia tidak memaksimalkan potensinya. Gitu. Oke, satu lagi. Ini saya ngingetin aja sih teman-teman di pertemuan pertama kita itu ada saya menuliskan first force, second force ini ya. Ini aliran yang muncul-muncul. Jadi kalau ini yang aliran yang pertama muncul ini adalah psikodinamik. Ada Sigmund Freud ya, psikoanalisis, ada Erich Fromm, ada Sullivan, Jung dan sebagainya. Kemudian dari ini muncullah second force. Second force ini yang bertentangan lagi dengan yang pertama gitu ya. Makanya tadi saya bilang aliran-aliran itu muncul karena ada pertentangan dengan aliran yang sebelumnya. Sehingga muncullah ini dari Pavlov. Pavlov muncul mengatakan bahwa ini dan itu gitu ya tentang behaviorisme. Nah, kemudian muncul lagi yang terakhir ini adalah humanistik. Di mana mereka yang di third force ini, yang di humanistik ini mengembalikan lagi esensi dari manusia. Jadi enggak hanya sebagai manusia yang tempat salah dan sebagainya gitu ya. Kalau di psikodinamika kan tempat manusia tempatnya yang banyak kesalahannya gitu ya, masa lalu menjadi kesalahan. Kalau di behavioristik manusia sebagai robot, sedangkan di third force ini mereka mengatakan bahwa manusia bukan robot, manusia bukan orang, bukan individu yang tidak bisa berkembang gitu ya, tetapi individu yang bisa berkembang. Makanya munculnya humanistik ini. Oke. Gitu. Itu di pertemuan 1 teman-teman bisa lihat lagi bagannya ya. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan teman-teman? Oke, baik. Minggu depan siapa yang presentasi? Sudah cukup, Bu. Oke, terima kasih, Verlin. Minggu depan siapa yang presentasi? Saya
Ya, Bu Sela, sama Ence sama Bobi. Oke, sudah mengerjakan? Proses, Bu. Oke, ya wes, jangan SKS ya. Ya, Bu. Oke, terima kasih teman-teman. Setelah ini bisa kembali ke Bella mengerjakan kuisnya. Kuisnya hanya ada 7 soal, ya. 45 menit mengerjakannya, ya. Pilihan ganda dan 1 esai. Oke, terima kasih. Selamat pagi, selamat mengerjakan kuisnya. Sampai jumpa minggu depan ya. Terima kasih, Bu Selamat Sela. pagi. Terima kasih Bu Sela, selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih, Bu. Yo, saya end meeting ya.